Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial Bang Mirza. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya tentunya. Bagaimana agar calon legislatif Bang Mirza menjaga integritas dan tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok tertentu? Jadi begini, biasanya kalau anggota dewan itu kalau baru jadi, ya, dia akan sibuk memperjuangkan janji-janji yang tadi kita sebutin dari kelompok-kelompoknya. Misalnya ada yang maju karena ada dukungan dari kelompok petani. Ini kelompok petani akan sibuk nih karena dia jadi, ini jadi karena dukungan kami, maka kami akan minta bantuan pupuk, misalnya kan seperti itu kan, gitu. Dia kan. Kalau kelompok-kelompok yang seperti itu ya kami senang. Artinya apa? Ini dewan benar-benar memperjuangkan konstituennya Pak. Yang meski ya sebenarnya ketika seorang dewan itu jadi dewan, dia bukan menjadi milik kelompok-kelompok tersebut, jadi kelompok seluruh ya masyarakat Lampung. Nah, kita kalau hal yang seperti itu ya kami maklumi ya gitu. Karena itu adalah bagian dari perjuangannya dia untuk jadi, dan dia ingin menunaikan janjinya. Kalau nggak ditunaikan, nanti kan udah dibilangi ingkar janji. Gitu. Dia janji membantu pupuk kalau udah jadi. Gitu. Jadi kalau dewan ya kelompok pribadi kepentingan dia itu karena untuk suaranya mereka. Yang kedua juga mereka akan fokus bagaimana di periode berikutnya itu mereka bisa jadi lagi. Mereka akan banyak investasi sosial investment. Rajin turun, rajin bawa program dari Pemprov, dari Pemprov, kerjasama dengan dinas-dinas, itu bersama. Ya, itu bentuk perjuangan ketika orang kerja dewan. Nah, yang ketiga, kalau kepentingan pribadinya, ya kita selalu ingatkan kepada mereka ini, terutama partai Gerindra ya. Kita tuh kalau di Gerindra udah tahu, nggak mungkin kaya kalau jadi anggota dewan. Anggota dewan ini nyaman iya, hidup nyaman ya. Tapi kalau untuk kaya nggak akan bisa gitu ya. Jadi pengusaha lah kalau mau kaya itu. Jadi memang saya mengingatkan kepada teman-teman dewan ya, kalau untuk jadi dewan ya ini adalah sarana kita untuk mencari pahala, sarana kita untuk berbuat, sarana kita untuk menjadi sejarah dalam ingatan masyarakat. Itu aja gitu. Jadi bukan karena ingin punya duit atau ingin punya lebih banyak duit ya enggak gitu, seperti itu. Bang Mirza ini kan, Bang Mirza juga kan wakil rakyat sebenarnya, Bang Mirza ya. Terus sebenarnya apa sih Bang sebenarnya masalah-masalah menonjol dan sering dikeluhkan oleh masyarakat di Lampung ini Bang? Tergantung. Kalau di daerah kabupaten yang nomor satu pasti pupuk. Ya. Terlepas pupuk ini adalah program pemerintah pusat, kabupaten atau kota, ya. Tapi permasalahan yang utama itu adalah pupuk. Gitu. Jadi setiap mau pupuk nggak ada barangnya gitu. DP sudah masuk ke RDKK sudah, tapi ketika pupuk kurang, itu masalah yang paling sering terjadi, paling banyak. Karena kita 70% kan berada di sektor pertanian. Yang kedua ya hasil panen gitu. Pendapatan masyarakat itu nggak sesuai. Ya. Dia capek berbulan-bulan mengerjakan sawah, meladang, jadi buruh, ya pendapatan itu nggak sesuai. Itu keluhan-keluhan yang kita sering dengar. Dan kalau di perkotaan ya masalah pekerjaan, ya, sulitnya mencari pekerjaan, akses mahalnya biaya pendidikan dan lain-lainnya. Itu yang paling lumrah kita sering dengar ketika kita turun. Ketika Anda reses nih, Bang, apa sih yang mungkin bisa membuat Anda kayak terharu dengar keluhan-keluhan? Ada nggak yang membekas sekali keluhan-keluhan dari masyarakat? Yang membekas ini pasca COVID, banyak orang kasihan ya, banyak sebelum COVID orang-orang itu kerja BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan. Karena COVID mereka di PHK. Ini banyak ribuan orang terkena dampak ini di PHK kan, ya, karena perusahaan nggak bekerja, operasional dan lain-lain. BPJS-nya di stop bayar. 2 tahun nggak berani ke rumah sakit, nggak berani ke dokter berobat. Karena COVID ya, karena rumah sakit ngecek anak COVID dan lain-lain. Jadi sakit itu ditahan selama 2 tahun, setahun 2 tahun.
begitu ekonomi normal, begitu dunia sudah normal, ini normal ya, sudah normal, boleh ini sakit-sakitnya terpendam 2 tahun ini mau berobat nih Mbak, mau berobat ke dokter nggak diterima, harus bayar. Kenapa? Karena BPJS ini nggak 2 tahun, gitu. 2 tahun kalau sebulan 50.000, kalau sebulan 100.000, ada 150.000, itu puluhan juta mereka harus bayar untuk bisa berobat, gitu. Sedangkan ya namanya baru COVID, kerjaan belum ada, ya semua masih belum jalan. Akhirnya ya sudah, sakit telan sendiri, gitu. Ini terjadi ya ribuan orang, cuma 1-2 orang nggak terjadi semua orang gitu di PHK ya. Saya sedih juga ya kan. Ya, BPJS sementara nggak mau menolong karena ya bisa dipakai lagi BPJS selama itu tunggakannya dilunasi baru bisa dipakai lagi. Akhirnya nggak bisa berobat ya kan, boro-boro nembus obat ya sudah. Untuk bayar juga mereka nggak ada duit karena masih ya 2 tahun nganggur gitu. Itu banyak, itu yang paling menurut saya ya, kasihan masyarakat itu ya, karena sistem kita belum bisa, kita tidak menyiapkan sistem ketika itu terjadi kan. Itu yang paling membekas menurut ya, ya? Ya kalau yang lainnya biasalah, aspirasi jalan atau pendidikan, ya masalah zonasi, masalah yang lain-lain itu biasa. Tapi ya itu yang menurut saya gimana coba cara menyelesaikannya kan gitu. Baik Bang Mirza, kita bergeser sedikit Bang. Untuk Anda sendiri Bang, ini bagaimana cara Anda untuk merangkul tadi ya anak-anak muda ini Bang, agar gak cuma anak muda lah gitu ya, semuanya merangkul agar ketika masuk Partai Gerindra ini riang gembira dan keluar dari stigma partai politik menyeramkan. Kami mengajarkan kepada mereka, mendoktrin ya kepada mereka bahwa Gerindra ini ada alat untuk membantu rakyat, alat untuk melawan kezaliman, alat untuk memberantas kemiskinan. Gerindra ini partai yang berdiri di jalan yang benar. Nah, apa-apa yang ada di jalan yang benar, ya, itu pasti kita happy. Nggak ada kan orang mau di jalan yang benar itu nggak happy. Gitu. Kalau di jalan yang salah nggak happy wajar. Gitu. Jadi ya, dan yang kedua ya kita nggak ingin apa-apa di Partai Gerindra. Kita cuma ingin ya Prabowo menjadi presiden, ya, Gerindra menang, banyak manfaat bagi rakyat. Nah, hal-hal seperti ini yang kita ingin kita ciptakan ketika teman-teman anak-anak muda itu masuk ke partai politik, dan kita lakukan dengan diam kita, gitu, berjalan di atas kebenaran, ya, berjalan memperjuangkan rakyat. Ya. Nggak ada alasan untuk nggak happy. Gitu. Kita nggak masuk Partai Gerindra itu bukan jadi beban. Baik. Terima kasih Bang Mirza. Saya sudah perjumpaan kita pada hari ini. Bang Mirza, terima kasih, sehat selalu. Pemirsa Metro TV Lampung, saya sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini. Saya Karisma Kristi, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.